kenapa harus istri yang dibahas? Kenapa bukan suami? Karena istri itu dalam agama kita diistilahkan dengan tiang pintu rumah. Ya, tiang pintu rumah itu diambil dari statement Ibrahim alaihissalam pada saat beliau bertemu dengan istrinya Ismail. Ismail alaihissalam pernah menikah dengan istri pertamanya, dan waktu itu dia pergi berburu. Ismail alaihissalam pergi berburu, dan waktu itu orang kalau berburu berbulan-bulan, bisa 3 bulan 4 bulan nggak pulang. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari negeri Syam, tepatnya Palestina, ke Mekah, dan beliau tidak punya banyak waktu pada saat itu untuk menunggu. Dan beliau sempat mendatangi rumah Ismail karena di masa itu belum ada media kayak kita sekarang, jadi orang tidak tahu ya, wajah mertua seperti siapa, wajah anak mantu. Maka Ibrahim alaihissalam datang lalu mengucapkan salam dan menanyakan tentang anaknya Ismail, tapi dia tidak perkenalkan dirinya. Lalu dia bertanya pada saat istri Ismail mengatakan, suamiku lagi pergi berburu dan tidak pulang kecuali sekian bulan. Maka kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Maka rupanya isinya dari pernyataan atau jawaban istri Ismail alaihissalam adalah keluh kesah. Semuanya isinya tidak ada pun sedikit tanda syukur kepada Allah atas pernikahan tersebut. Semuanya kurang, semuanya salah gitu. Maka Ibrahim alaihissalam setelah mendengarkan itu mengatakan kepada istri Ismail alaihissalam, sampaikan kepada suamimu kalau balik nanti ada seseorang yang bertamu bernama Ibrahim, dan sampaikan pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Nah, bahasa tiang pintu rumah ini adalah istri, tapi pakai bahasa isyarat, karena memang dianggap rumah itu akan selalu ceria tergantung dari istri, akan kelam tergantung dari istri, ya, tergantung dari ibu-ibu bagaimana menata rumah tersebut dengan suasana hatinya, dengan pikirannya. Walaupun rumah itu sederhana, maka pasti akan tetap nyaman untuk ditinggali kalau sang istrinya bisa menata dengan baik, dengan fikirannya. Walaupun rumah itu sederhana, maka pasti akan tetap nyaman untuk ditinggali kalau sang istrinya bisa menata dengan baik. Begitu juga kalau rumah itu semewah apapun, tapi kalau sang istri isinya tidak pernah bersyukur kepada Allah, semuanya serba kurang, semuanya masalah, maka juga akan jadi neraka dan tidak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Makanya Ismail AS waktu pulang bertanya, apakah ada orang yang bertamu? Istrinya mengatakan ada seseorang yang bernama Ibrahim. Dia sudah tahu kalau ini ayahnya, dan ayahnya adalah seorang nabi. Kemudian kata Ismail, apakah ada pesan beliau? Kata istrinya, ada, agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka dia mengatakan, itu ayahku adalah Ibrahim, seorang nabi, dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka cerailah dengan istri pertamanya. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan wanita lain dari suku yang sama, dari suku Jurhum. Maka menikahlah ya, Ismail dengan anak kepala suku Jurhum. Nah, setelah menikah dengan istri yang keduanya, beberapa waktu, itu tidak disebutkan dalam buku sejarah berapa lamanya, Ibrahim alaihissalam pergi mendatangi Mekah yang kedua kalinya, dan ternyata pada saat itu Ismail lagi pergi berburu lagi yang kedua kalinya. Namun waktu itu Ibrahim alaihissalam menunggu, ya, menunggu, dan dia sempat menanyakan kepada istri keduanya, istri Ismail sekarang, bagaimana kehidupan kalian? Rupanya semuanya berisikan kata-kata syukur, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka Ibrahim AS mengatakan, nanti kalau suami pulang sampaikan kalau ada tamu bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya.